Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Siono di podcast Inspirasi. Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu spesial sekali. Sebelum kita nanti berbincang-bincang, saya sapa dulu. Ini adalah Pak Direktur Politeknik Banjarnegara, Pak Aziz. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini, lancar. Baik, Pak Dir, sudah berapa lama di Politeknik Banjarnegara? Saya mulai memimpin Politeknik Banjarnegara mulai bulan Juni tahun 2022. Sehingga ini tahun ketiga memasuki tahun yang keempat di Politeknik Banjarnegara. Setahu saya Pak Dir ini kan pernah di lembaga pendidikan, baik di tingkatan TK, SMP sampai dengan SMK pernah mengalami, dan sekarang di perguruan tinggi. Apa sih kesusahan atau kesulitan yang menjadi pembeda antara lembaga pendidikan dengan perguruan tinggi? Ya, kalau saya pikir semua jenjang pendidikan itu sama, yaitu fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cuma memang tiap jenjang itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Karena dipaut di sana untuk membekali, membentuk atau menyiapkan anak-anak kita untuk memasuki pendidikan. Nah, kalau tingkat sekolah dasar kita mendasari ilmu-ilmu untuk sebagai dasar atau pembentukan sikap untuk anak-anak ke depan. Nah, kalau tingkat SLTP, SLTA itu sudah mencari jati diri di pembentukan, dia mencari bentuk-bentuk daripada anak-anak akan menjadi punya cara pandang sendiri. Nah, kalau sudah perguruan tinggi itu tentunya beda, karena di sini sudah dewasa, sehingga sudah pola pikirnya itu sudah mulai kita tanamkan nilai-nilai kemandirian. Itu seperti itu. Baik. Berarti setiap tingkatan memang punya karakteristik tersendiri. Ya, punya karakteristik sendiri-sendiri. Dan Pak Dir ini kan sudah mengalami dari fase ke fase setiap tingkatan pendidikan sampai hari ini di perguruan tinggi. Jadi ya itu sebuah perjalanan. Jadi memang kita kalau memasuki dunia pendidikan memang dunia yang unik dan dunia yang banyak tantangan. Tentu saja ini sebuah peluang ibadah sebenarnya, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kenapa? Untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, seperti itu. Membentuk manusia yang unggul. Ya, unggul. Seorang mahasiswa itu memang harus sudah bisa memiliki tujuan masa depan. Berarti mereka datang itu memang sudah memilih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mungkin dalam kehidupan nyata bekerjanya nih Pak Dir. Ya, jadi gini, di Politeknik Banjarnegara ini punya 3 program studi. Yang pertama agroindustri, yang kedua kesehatan lingkungan, yang ketiga kebidanan. Jadi di sini kita menyiapkan anak-anak kita ke depannya menjadi mereka-mereka orang-orang yang nantinya bisa berkiprah di dunia agroindustri, kesehatan lingkungan, dan kebidanan. Nah, tentunya kita harus menyiapkan agar mereka-mereka nanti begitu lulus siap untuk memasuki peluang kerja itu. Ya, karena itu dibutuhkan sekali, sekarang banyak sekali dibutuhkan. Contoh aja di bidang agro, ini peluang luar biasa di Banjarnegara. Kita kan negara agraris, gitu ya. Kemudian kesehatan lingkungan juga, kita sekarang harus misalnya lingkungan harus sehat, kemudian lingkungan harus produktif dan sebagainya. Belum kebidanan di bidang kesehatan dari mulai ibu hamil sampai melahirkan sampai kesehatan anak perlu kita tangani dengan sebaik agar nanti tumbuh kembang anak-anak yang manusia seperti itu. Dan Politeknik menyiapkan SDM untuk itu semuanya. Ya, insya Allah kita desain ke itu, karena Politeknik adalah perguruan tinggi vokasi. Jadi cenderung ke kejuruan, di mana kompetensi itu penting sekali untuk dikuasai oleh para mahasiswa, seperti itu. Oke, baik. Berlanjut, apalagi hari ini Pak Presiden kita Prabowo Subianto, Pak Dir, itu sangat suka sekali dengan agro, dengan pertanian. Sangat gini, sebenarnya kami semua program itu kita fokus di agro. Kenapa kita
lebih kita tekankan karena apa? Banjarnegara itu agraris dan potensi bidang agro itu luar biasa. Contoh saja sekarang kalau kita lihat dari atas, dari Batur, Wanayasa, Kalipri sampai Susukan, banyak lahan-lahan yang harus kita olah untuk kepentingan kemakmuran Banjarnegara. Nah di situ siapa? Maka anak-anak muda itu yang harus kita siapkan agar mereka tuh menguasai pengolahan di bidang agroindustri. Mulai dari penanaman, pembibitan sampai pengolahan dan pemasaran, itu yang harus kita garap. Sehingga mahasiswa di kita kampus praktek ya. Iya, itulah di sini mahasiswa kita bekali dengan berbagai macam. Jadi kuliahnya di sini karena vokasi cenderung nanti kita banyak praktek. Jadi mereka harus langsung istilahnya melakukan riset, penelitian, ataupun berbagai macam kegiatan yang langsung dengan dengan industri seperti itu. Nah kalau kesehatan lingkungan memang di sini kita cenderung nanti anak-anak itu bisa menjadi seorang sanitarian. Ya sanitarian. Kemudian di sini bisa nanti pengolahan limbah dan penyakit-penyakit masyarakat yang menular. Itu yang kita ajarkan di sini biar nanti. Kenapa sekarang seorang sanitarian itu penting sekali. Dan sekarang tiap puskesmas saja membutuhkan sanitarian untuk pengolahan kesehatan lingkungan di kecamatan masing-masing. Padahal setiap kecamatan ada puskesmas. Iya, lebih dari satu puskesmas. Betul. Nah, sehingga banyak lulusan Politeknik Banjarnegara ini yang masuk sana menjadi seorang sanitarian di puskesmas yang ada di Banjarnegara. Dan itu juga di industri. Di industri itu unit pengolahan limbah. Wah, itu dibutuhkan sekali. Dan itu tentunya orang-orang yang dari kesehatan lingkungan yang masuk sana. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kebidanan jelas bidan sekarang dibutuhkan sekali dan bidang masih kurang sekali, sehingga kita meluluskan kebidanan mesti langsung mereka terserap di dunia kerja seperti itu. Kebidanan. Ya, kebidanan. Tapi konsepnya semua lulusan memang sebetulnya pelayanan ya. Iya, iya. Kebidanan. Di agro pun sebetulnya kesiapan mahasiswa terhadap lingkungan gitu. Hasil bumi diolah menjadi bahan yang bernilai. Ya, seperti itu. Kalau di kesehatan lingkungan selain untuk menjadi sanitarian di puskes misalkan, apa bisa anak ini membuka misalkan peluang usaha sendiri setelah lulus dari Politeknik? Dia bisa menjadi seorang konsultan tentang apa? Tentang limbah, terutama di industri. Di industri bisa memasuki di industri. Jadi itu oleh karena itu ya tadi, jadi memang harus luar biasa yang harus disiapkan para misalnya. Karena peluang di industri itu luar biasa, terutama di unit pengolahan limbah. Gitu ya. Jadi itu biasanya kalau lulusan Politeknik kan D3, maka dia akan masuk minimal menjadi seorang supervisor di industri seperti itu. Baik, Pak Heri ini dan ini sharing semua yang kita dapatkan. Ada nggak gambaran Pak Yus setelah sekarang dari 2022 di kampus ini, punya gambaran Politeknik Banjarnegara ini mau seperti apa ke depan kalau misalkan berlanjut masih Pak Yus ini yang memimpin atau Pak Dir? Ya gini, paling tidak Politeknik menjadi perguruan tinggi kebanggaan Banjarnegara dan bermanfaat untuk masyarakat Banjarnegara. Nanti kita kembangkan, insya Allah nanti kita tambah jurusan, tambah program studi, nanti insya Allah jadi fakultas, dan insya Allah nanti akan menjadi universitas Banjarnegara yang dibanggakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat Banjarnegara. Itu tadi memang ada tujuan Politeknik berlanjut menjadi universitas. Iya, insya Allah ke depannya seperti itu. Dan itu sudah di planning sebetulnya. Ya, sudah dalam rancangan jangka panjang. Oke, baik Pak Direktur, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan semua yang melihat acara ini bisa terinspirasi, khususnya untuk teman-teman kita, saudara di Banjarnegara ini. Kalau misalkan kita bisa kuliah di Banjarnegara, ngapain harus keluar kota? Ya, gitu, ya, seperti itu. Sekian acara kita pada pagi hari ini. Selalulah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.